Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah Ibu Rahmi SAG MPDI, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah MI Bapak Musin SPD, yang saya hormati semua majelis guru serta staf tata usaha baik MTS maupun MI, serta siswa-siswi yang Ibu banggakan. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah, karena telah banyak diberikan kepada kita nikmat. Kalaulah boleh kita menghitung, tidak terhitung nikmatnya. Contoh saja pagi ini, kita diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk mengikuti upacara kita setiap hari Senin. Selawat dan salam tentunya tidak henti-hentinya kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti mendapatkan syafaat di akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Madrasah serta rekan guru yang telah memberikan kesempatan kepada saya pada pagi hari ini untuk menyampaikan beberapa amanat. Amanat yang pertama terkait dengan petugas upacara pada pagi hari ini. Ibu sangat mengapresiasi sekali kerja kerasnya beberapa hari ini. Ini merupakan keberanian diri. Tidak semua orang yang bisa, yang mampu tampil di depan orang banyak. Apalagi baru pertama kali tampil. Terlihat semangatnya untuk tampil. Semangatnya terlebih dahulu. Kalau kesalahannya nanti bisa diperbaiki. Mudah-mudahan bisa diperbaiki. Untuk petugas pada pagi hari ini luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu ya untuk petugas hari ini. Hanya saja sedikit evaluasi dari Ibu yang menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi. Seolah-olah terlihat tidak hafal lagu Indonesia Rayanya, tidak ada suaranya. Coba dikeluarkan suaranya, nak ya. Kalau memanggil teman di kelas, suaranya suara sopran ya, melengking. Tetapi waktu menyanyikan lagu Indonesia Raya tidak keluar. Nah, itu perlu jadi PR kita. Dan anak-anak Ibu, yang paling penting ini peserta upacara ya. Anak-anak Ibu pernah nggak melihat tentara atau TNI melakukan upacara 17-an? Adakah mereka yang ngomong? Tentu tidak. Adakah mereka yang jongkok? Tentu juga tidak. Mereka sangat disiplin. Anak Ibu juga bisa meniru hal seperti itu ya, disiplin. Jika sudah sikap sempurna, tidak ada lagi yang menoleh ke sana ke sini, apalagi ngobrol. Itu patut kita cap jempol tentara. Anak Ibu juga bisa meniru hal seperti itu. Mudah-mudahan untuk petugas selanjutnya atau minggu berikutnya lebih baik, lebih disiplin tentunya, dan lebih tanggung jawab dengan tugas. Dan amanat berikutnya mengenai tanggung jawab. Berbicara tanggung jawab itu adalah dapat diartikan sebuah konsekuensi yang telah diterima. Apa yang diberikan tanggung jawab kepada kita, kita siap melaksanakan. Itu namanya tanggung jawab. Tetapi ada istilah lain yang pernah kita lihat, lepas dari tanggung jawab. Tidak mau melakukan apa yang
diberikan, atau ibaratnya melempar batu sembunyi tangan. Nah, dari sini penting anak ibu memahami apa itu tanggung jawab, terutama tanggung jawab sebagai seorang pelajar. Anak ibu pasti harus memahami, seharusnya mampu memahami apa tugas kita sebagai seorang pelajar. Bagaimana cara kita mengendalikan diri sebagai seorang pelajar. Ya tentunya sebagai seorang pelajar, belajar dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik, menaati tata tertib sekolah dengan baik. Ketika upacara benda hari Senin tidak ada yang terlambat. Itu namanya tanggung jawab sebagai seorang pelajar. Namun kenyataannya anak ibu di sini merasa terbebani tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar. Datang ke sekolah dijadikan ajang bertemu dengan teman, dijadikan ajang mendapat duit jajan dari orang tua. Itu yang kita lihat sendiri, potret hari ini. Ya, seharusnya apa? Tugas seorang pelajar, ia harus belajar, menuntut ilmu. Itulah tanggung jawab kita seorang pelajar. Selain itu, juga tanggung jawab kita sebagai seorang anak. Kalaulah memang kita diakui seorang anak, terkait seorang anak, tentunya kita semua memiliki orang tua yang tidak mau anaknya tidak baik. Tentu anaknya ingin anaknya yang baik, sekolah di tempat terbaik, belajar dengan baik, sehingga nanti kehidupannya lebih baik daripada orang tuanya sekarang. Itu yang diinginkan orang tua kita. Itu yang harus kita lakukan sebagai seorang anak, mencintai, menyayangi orang tua kita. Pernahkah kita membayangkan orang tua kita pergi pagi membanting tulang untuk membiayai kita ke sekolah? Tidak tahu lapar, tidak tahu keringatnya bercucuran, bahkan sampai di kantornya sering dimarahi atasannya, tetapi tidak peduli. Yang penting anaknya bisa sekolah mendapat biaya yang bagus. Yang penting anaknya bisa sukses, tidak seperti ibunya. Tidak semua orang tua, tidak terbesit oleh sedikit orang tua untuk mendapatkan balasan dari anaknya. Yang penting anaknya sukses. Namun kenyataannya, apa balasan yang kita berikan kepada orang tua kita? Datang ke sekolah bermalas-malasan, ada yang tertidur. Apakah itu balasan kita sebagai seorang anak kepada orang tua? Tentu tidak. Mudah-mudahan anak ibu tidak termasuk seperti itu ya. Nah, selain tanggung jawab kita sebagai seorang pelajar, tanggung jawab kita sebagai anak, tentunya tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Apakah kita sebagai hamba Allah telah melakukan kewajiban kita, tanggung jawab kita sebagai hamba Allah? Sekarang kebanyakan mampu dari segi akademis dan tercukupi dari materi, tetapi jiwanya kosong. Kenapa? Karena jauh dari sang pencipta. Ya, untuk itu maka dari anak ibu, tolong dekatkan diri kita dengan sang pencipta. Tanggung jawab kita, kewajiban kita, apalagi sebentar lagi akan puasa. Kita harus menjalankan ibadah puasa, baik tarawih maupun puasanya. Itu kewajiban kita sebagai hamba Allah. Jangan hanya meminta yang berlebihan, tetapi kewajiban kita kepada Allah tidak kita laksanakan. Begitu indahnya nak ya, kalau ketiga ini yang kita laksanakan, tanggung jawab kita sebagai pelajar kita laksanakan, tanggung jawab kita sebagai anak kita laksanakan, begitu juga tanggung jawab kita sebagai hamba Allah kita laksanakan, maka akan terbentuk generasi yang memiliki karakter yang baik, memiliki karakter
yang baik untuk keluarganya, diri sendiri, apalagi masyarakat. Semoga anak-anak ibu bisa melakukan tanggung jawab ini. Yang terakhir mengenai proses belajar mengajar, sekarang sudah akhir Februari, sebentar lagi ujian semester genap, apalagi kelas 6 dan kelas 9 sebentar lagi akan lepas dari sekolah ini. Jangan belajar lagi, tidak banyak main gamenya di rumah. Ya, mungkin ini yang bisa ibu sampaikan pada pagi hari ini. Jika tidak berkenan di hati anak-anak ibu, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.